Apa yang akan kita hadapi ke depan, percayalah wahai Bapak Ibu, tidaklah lebih ringan daripada tahun 2020. Ini bukan ramalan, tapi ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ibarat Allah yang kami muliakan, bukan hanya Indonesia yang sedang menangis hari ini, bukan hanya Indonesia yang sedang merintih. Sejak awal 2020, dunia dihantam balada bencana yang tumpang tindih silih berganti. Bahkan banyak juga bencana satu belum selesai ditimpa oleh bencana baru dan seterusnya. Banyak negara-negara besar apalagi kecil merasakan imbas dari bencana-bencana. Covid yang menghentikan banyak sendi-sendi kehidupan, ditambah banjir-banjir besar di berbagai negara-negara dunia, ditambah dengan kebakaran raksasa bagaikan neraka di California, badai yang menghancur meluluh lantakkan segala-galanya, gempa dan banjir dan segala macamnya. Kita menyaksikan terlalu banyak yang tidak senang untuk kita dengar dan kita lihat. Indonesia saja tidak ada yang mampu menyembunyikan kejadian-kejadian besar di negeri ini. Bencana-bencana dan musibah-musibah alam yang menakutkan, mengerikan, menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Padahal kita dalam kegelapan jahiliyah yang sangat pekat hari ini. Dalam kegelapan, panduan kita adalah bintang-bintang terang di langit yang bisa mengarahkan kita arah yang benar. Sekarang bintang itu padam satu persatu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi mengatakan wafatnya satu orang ulama ibarat padamnya satu bintang di langit. Dan bintang ini menjadikan kita bisa mendapatkan panduan arah yang benar. Sekarang mereka telah banyak yang diambil. Sejak Februari sampai 2020 akhir, lebih dari 300 ulama garis lurus, ulama-ulama istiqamah, ulama-ulama rabbani, ulama-ulama warathatul anbiya Allah wafatkan. Ini bukan hanya untuk Indonesia. Yang tadi saya katakan cerita Indonesia baru ya. Ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama di Qatar, ulama-ulama di Bahrain, ulama-ulama di Kuwait, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di berbagai belahan dunia, banyak yang meninggal dunia pada saat ini. Dan jarak mereka sangat dekat, sangat dekat. Apa ini semua? Wahai hamba-hamba Allah, mudah-mudahan teringat oleh kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kiamat terjadi, saat dekat kiamat terjadi, Allah akan wafatkan banyak para ulama. Ini dia. Wahai hamba-hamba Allah, saya tentu punya saran tentang masalah ini. Karena walaupun banyak Allah ambil, masih Allah sisakan. Tapi yang tersisa mungkin tidak seberkualitas yang sudah Allah ambil. Namun tetap Allah sisakan. Nah, sisa yang ada ini mohon merapatlah kepada mereka. Dengarlah tausiah mereka. Ambillah fatwa mereka. Dengarkan dan patuhi mereka. Ikuti petunjuk-petunjuk mereka. Karena mungkin saja mereka juga tak lama lagi juga meninggalkan kita. Bisa jadi hamba Allah yang sedang bicara sekarang ini nanti akan didengar sudah tiada. Bisa jadi ulama-ulama kita di Lubuk Linggau, Palembang dan sebagainya satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mereka masih hidup, merapatlah kepada mereka. Dampingi mereka. Tolong dakwah mereka. Jaga mereka. Berkorbanlah untuk perjuangan mereka dan jangan tinggalkan mereka supaya mereka kelak menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Karena para alim ulama akan mampu mempersaksikan di depan Allah, ya Rabb, ini memang
kaumku, ini memang jamaahku, ini memang muridku, ini memang bersamaku, maka Allah akan selamatkan kita dari huru-hara yang mengerikan kelak di padang mahsyar. Para alim ulama termasuk di antara benteng yang kokoh baik di dunia maupun di akhirat. Bila mereka sudah menyaksikan bahwa kita bersamanya di dunia, pertanda kita akan diselamatkan oleh Allah sampai ke akhirat insyaallah ta'ala. Tapi bila para ulama berkata, maaf ya Allah, hamba tak tahu orang ini siapa, dia tidak pernah bersama dengan hamba, dia tidak pernah mendengarkan pengajian hamba, dia tidak berjuang dengan hamba, dia tidak berpihak kepada hamba, bagaimana pembelaan siapa yang akan kita minta? Rasul. Sementara Rasul akan tanya ulama, Rasul akan tanya ulama. Baik Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang memuliakan, mumpung masih hidup ulama-ulama kita, merapatlah kepada mereka. Ini nasihat saya kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya apa yang akan kita hadapi ke depan, percayalah wahai Bapak Ibu, tidaklah lebih ringan daripada tahun 2020. Ini bukan ramalan, tapi ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat. 2021 ini semuanya rahasia, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut step-step kejadian, langkah demi langkah yang akan tersusun di akhir zaman telah diceritakan Nabi. Seperti kata Ubadah ibn Samit, seperti kata Amru, Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar selepas sholat subuh. Naik ke atas mimbar, ceramah beliau sampai syuruk. Oh bukan, sampai duha, tidak, sampai zuhur Bapak Ibu. Sampai zuhur ceramahnya, dari habis subuh kayak sekarang nih, sampai zuhur. Terus masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, naik lagi ke atas mimbar, lanjut ceramahnya sampai asar Pak. Kemudian masuk waktu asar beliau turun mengimami jamaah. Habis asar naik lagi, lanjut ceramah sampai maghrib. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada di antara kami yang berani meninggalkan majelis Rasul karena pentingnya yang beliau sampaikan. Ternyata yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara yang pernah terjadi, sedang dan yang akan terjadi di akhir zaman. Orang yang paling hafal di antara kami yang hadir dalam pengajian itu hanya dua. Satu, orang yang paling kuat hafalannya. Yang kedua, orang yang paling cepat mencatatnya. Kalau ibarat kita sekarang sih enak, ada recorder, ada macam-macam. Tapi zaman Rasulullah andalkan hafalan atau pencatatan. Saya termasuk orang yang paling banyak mencatat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa-apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman sekarang Pak. Dia ceritakan persis pada masa itu. Dan ini pernah saya sampaikan beberapa bagian diantaranya. Dan sekarang sudah terjadi Pak Ibu, sudah terjadi. Contoh singkat saja ya, karena ini perjalanan singgah saya ini diambil manfaat oleh kaum muslimin muslimat kita di sini. Mereka minta, Ustaz, sholatlah di sini dan kami akan menimba ilmu dari Ustaz sebentar. Maka saya diizinkan Allah lewat kemari dan sempatlah menyampaikan ini sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh Nabi berkata saat ditanya oleh malaikat Jibril, ada tak tanda-tanda kiamat bahwa kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Nabi. Apa itu? Kalau Arab mendadak menjadi kaya kelak, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini zamannya. Ini zamannya. Ya. Yang kedua, di lain riwayat Rasulullah SAW berkata, kalau kiamat sudah akan terjadi, terlebih dahulu ada tandanya, yaitu sungai Ofrat yang mengalir di Irak kering. Sejak 2014 sungai Ofrat sudah kering total Pak, sampai sekarang di Irak. Ya, ini sudah terjadi. Juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diajak Mu'adz bin Jabal ke wilayah Tabuk, kata Rasulullah, Mu'adz, kau lihat daerah ini, kau lihat lembah ini, kau lihat bukit ini, kau lihat kawasan ini,
Bila ini nanti sudah turun salju, berarti ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun sejak 2009, masih di bawah betis, di bawah mata kaki. 2011 sudah di atas mata kaki, dekat dengan betis. Di Tabuk ya. Sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syuraim berkhutbah dalam khutbah Jumatnya menyadarkan umat Nabi Muhammad bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali dengan kita. Salju sudah turun katanya. Lah sekarang di Tabuk salju sudah di atas 1 meter tebalnya. Bahkan salju sudah merapat ke daerah kawasan Mekah dan Madinah. Inilah zamannya. Nabi SAW bercerita bagaimana kondisi Arab di akhir zaman, mereka kembali jahiliyah. Inilah zamannya. Bapak mendengarkan apa yang terjadi di Mekah Madinah sekarang. Sebelum Covid ini datang, mereka sudah berpesta, mengundang ratu-ratu joget dunia. Bahkan di Mekah diadakan pesta LGBT. Di Madinah diadakan konser musik raksasa di tanah suci kita. Inilah dia masa-masa jahiliyah yang dikatakan Nabi di akhir zaman menjelang kiamat. Dan sekarang Allah hinakan kerajaan Arab Saudi, dijatuhkan ekonominya oleh Allah SWT, terbelit utang kepada IMF dan Bank Dunia. Sekarang Allah persaksikan bahwa mereka mengganti penghasilan yang barokah dengan penghasilan yang najis dan haram. Nauzubillah. Ya, ini akhir zaman. Kemudian Nabi berkata, tidaklah datang kiamat sampai umatku terlebih dahulu merasakan tahun-tahun mereka kesulitan dan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini terjadi di zaman kita. Semuanya terjadi di zaman kita. Dan huru hara ketika terjadi di negeri Syam, saat huru hara merata di negeri Syam, Syam adalah Palestina, Suria, Lebanon, Yordania, maka kamu yang tinggal di muka bumi, sejak saat itu kamu takkan pernah menyaksikan lagi adanya perkembangan yang lebih baik, melainkan lebih buruk. Oleh karena itu kata Nabi, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu, saling memperbanyak amal. Kalau Syam sudah diporak-porandakan, penduduknya diburu, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir, kotanya dihancurkan, masjid-masjidnya diratakan. Bila kamu saksikan itu di akhir zaman, kamu yang ada di muka bumi berpacu-paculah memperbanyak amal soleh. Ini perintah Nabi. Dan ini sudah terjadi sejak Maret 2011 sampai sekarang. Huru hara yang terjadi di Suria, di Palestina, makin lama bukan makin redup Pak ya, makin menjadi-jadi. Perintah Nabi adalah berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, stoplah amal salah, tobatlah, jangan tunda-tunda lagi. Tak lama lagi akan terjadi petaka-petaka yang lebih hebat. 2020 lebih mengerikan daripada 2019. 2019 lebih berat daripada 2018, dan ternyata 2021 akan lebih berat insyaallah daripada 2020. Akan banyak kejadian tidak kita sukai tapi harus kita saksikan, bahkan kita alami. Lah siapa yang dibuat oleh Allah tahan? Yang dibuat oleh Allah tahan, yang dibuat oleh Allah bisa tenang, bisa tawakal adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu, walau hanya sebulan 2 bulan, kita buru amal soleh yang selama ini kita banyak ketinggalan. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Lakukan Bu. Apa yang bisa kita buat? Buat. Selama itu masih dalam batas-batas sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat banyak-banyak. Kalau ada yang punya harta, banyak-banyak tabungkan ke akhirat. Ada masjid-masjid yang bisa dibantu, pesantren yang bisa dibantu, dakwah-dakwah yang bisa dibantu. Ada banyak fakir miskin, yatim piatu, segala macam yang bisa dibantu. Banyak-banyak bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman, tuan-tuan yang mulia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada masa sekarang ini perintah Nabi yang terkuat satu. Ini perintah Nabi yang terkuat. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum, wa fi riwayah la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Nanti akan datang kepada kamu satu zaman di akhir zaman. Akan datang kepada kamu satu masa di akhir zaman. Kamu pada masa itu akan merasakan kehidupan sangat berat.
dalam segala hal. Berat dalam hal ekonomi, berat dalam hal kesehatan, berat dalam hal pendidikan, berat dalam hal moral dan akhlak, berat dalam hal politik, berat dalam hal seni budaya, berat dalam hal apa saja. Fa innahu la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Berat yang kamu rasakan, ternyata apa yang akan kamu hadapi ke depan lebih berat dari yang hari ini kamu rasakan. Jadi ternyata makin bergerak waktu ke depan menurut Rasulullah, di akhir zaman ini makin berat ya Pak ya, makin berat. Saya sih sebenarnya kalau bisa, kalau boleh, saya angkat tangan pada Allah, saya berdoa, ya Rabb, agar mata hamba tidak menyaksikan, agar fisik hamba tidak merasakan, agar hamba tidak guncang di akhir zaman, agar hamba tidak menjadi putus asa dan bahkan bisa bunuh diri di akhir zaman. Kalau Engkau izinkan ya Allah, cabut nyawa hamba sebelum huru hara berat itu terjadi. Kalau boleh Pak, tapi saya tidak berani sebab dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang itu. Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah, jadi kalau mau milih juga doanya gini yang benar. Ya Allah, Engkau Maha tahu seperti apa masa depan yang akan hamba hadapi. Jika hari-hari ke depan iman hamba masih terjaga, amal hamba bisa bertambah, ridho Engkau tetap tercurah kepada hamba, maka biarkanlah umur hamba panjang dengan pertolongan-Mu, biarkanlah umur hamba panjang dengan taufik-Mu. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, bila di masa yang akan datang kejadian-kejadian, musibah-musibah dan segala tekanan hidup di masa yang akan datang ternyata buruk untuk agama hamba, buruk untuk akidah hamba, buruk untuk masa depan hamba, bisa memasukkan hamba ke neraka-Mu karena hamba bisa sesat dan murtad, maka ya Allah, ketika hamba masih sedang beriman ini ya Allah, cabut nyawa hamba. Boleh Pak? Kalau begitu doanya silakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau bagi kita sih, selama kita masih didampingi oleh para alim ulama, seberat apapun ujian, kita masih akan bisa mendapatkan ketenangan dan pegangan ya. Masih ada ulama. Masalahnya sekarang ulama-ulama kita satu persatu dicabut oleh Allah dengan sangat cepat. Sangat cepat dicabutnya para ulama-ulama kita oleh Allah. Lalu ke depan itu kita mau bertanya ke siapa? Kita meminta petunjuk, pedoman, fatwa dari siapa? Para alim ulama kita diambil-ambilin oleh Allah. Minta maaf ya bahasa saya. Yang disisakan oleh Allah adalah ulama-ulama usuk, ulama-ulama buruk, ulama jahat yang sesat dan menyesatkan, memberi fatwa dengan hawa nafsu, kiblatnya adalah fulus. Ulama-ulama penjilat, ulama-ulama tidak berani menyuarakan kebenaran, itu yang dibiarkan oleh Allah hidup. Sementara ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang tegar, ulama-ulama yang menyampaikan yang benar adalah benar, diambil-ambili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara merekalah pedoman kita, merekalah kekuatan kita. Jadi kalau begitu keadaannya bagaimana Bapak Ibu? Sekarang doa, sekarang minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai ketika hari-hari terberat terjadi, hamba tak mampu bertahan, lalu hamba murtad. Selamatkan hamba saat itu ya Allah.